Pemirsa, pertanyaan berikutnya adalah Indonesia ini sudah berhasil menaklukkan Yordania dan juga Australia di babak Piala Asia sebelumnya. Nah sekarang nih di babak 8 besar nantinya akan bertarung atau duel melawan Korea Selatan. Kira-kira pertanyaannya Jessica, optimis gak ya Indonesia atau skuad Garuda ini bisa melaju lagi ke babak semifinal? Kalau saya optimis Jason, karena kalau melihat pertandingan sebelumnya tadi Jason sempat menyinggung dengan Yordania dan juga Australia, ini justru di luar ekspektasi kan hasilnya. Tentunya bisa dong Indonesia melawan Korea Selatan meskipun lawannya ini ya sama pelatihnya Sinteyong. Iya ya, karena berasal dari Korea Selatan. Nah, tapi yang juga menjadi perhatian adalah karena kan Korea Selatan ini sebenarnya adalah juara di edisi tahun 2020 dan kalau kita lihat rekam jejaknya secara pengalaman, ini jelas Korea Selatan itu sudah 5 kali tampil di ajang ini bahkan lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia kayaknya harus tetap mengirimkan support positif dan juga optimisme supaya nanti tim Garuda kita benar-benar bisa menampilkan yang terbaik, baik itu secara fisik dan juga mentalnya ya. Tentunya Jason. Dan pemirsa, sebagai informasi, Indonesia akan melawan Korea Selatan. Ini akan diselenggarakan di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar pada pukul 20.30 waktu Qatar. Kalau waktu Indonesianya Jumat dini hari di 00.30 waktu Indonesia Barat. Aduh, ini pasti deg-deger banget buat kita nanti yang akan nonton di subuh hari. Apakah melihat Indonesia akan melaju ke babak berikutnya atau tidak? Semoga sih kita akan berlanjut ya. Dan pertandingan ini nantinya akan menjadi sesuatu yang menarik bagi pelatih Garuda Muda yaitu Sinteyong. Di mana pelatih timnas U23 Sinteyong ini ngakunya sih katanya senang ya mendapatkan kesempatan untuk bisa menantang gitu ya dalam tanda kutip negaranya sendiri. Sementara pelatih Korsel Hwang Son-hong itu tidak menyangka akan bisa melawan Indonesia di perempat final Piala Asia katanya. Wow, bahkan Hwang ini mengaku terkejut melihat permainan Garuda Muda yang menunjukkan performa luar biasa. Yang mana pemirsa sebagai informasi karena sebelumnya ini Sinteyong pernah mengantarkan Korea Selatan mengalahkan timnas Indonesia U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 yang digelar pada akhir Maret 2015. Oke, ini ada rekam jejaknya ya. Dan kemudian ada Indonesia versus Korsel, ini menjadi pertandingan yang tentunya menarik karena memang tadi ya sudah disebutkan Jessica, Sinteyong ini berasal dari Korsel dan pelatih Korsel ini Hwang Son-hong pernah menjadi rekan kerja dari Sinteyong. Jadi kayak gini ya. Sinteyong dengan pelatih dari Korea Selatan itu sendiri. Partner. Ya. Dan kemudian dari negara yang ya mereka rootsnya adalah Korea Selatan. Tapi sebelum pertandingan antara Jepang dan Korea Selatan, ini Sinteyong juga pernah ditanyakan terkait dengan tanggapannya jika dirinya bertemu dengan Korsel. Dan Sinteyong itu pernah menjawab bahwa pelatih Hwang Son-hong ini katanya bakalan stres. Jadi wah udah cukup percaya diri sih kayaknya ya. Wow, bagaimana sih pernyataan Sinteyong? Karena menarik banget nih, bener nggak sih ini akan stres melawan Indonesia karena pelatihnya sendiri rekan kerjanya. Betul. Kita saksikan bersama pemirsa. 네, 이런 경험이 처음이기 때문에 뭐라고 얘기는 못할 수 있겠지만 솔직한 심정은 상당히 힘듭니다. 힘들고 제가 한국 대표팀을 맡지 않았다면 그런 마음이 덜 들었을 텐데 한국에서 언더 20, 언더 23 A 대표팀 모든 연령대 대표팀이나 대표팀을 다 하다 보니까 오히려 항상 대회를 나가게 되면 우리 애국가를 크게 불렀고 선수들과 같이 한마음 한뜻으로 모든 경기에 임했고 했기 때문에 우리 대한민국과 경기한다는 게 상당히 힘듭니다. Ya pemirsa, timnas Indonesia U23 ini nantinya dipastikan tampil full tim saat menghadapi Korsel U23 pada perempatan final Piala Asia U23 dan hukuman kartu merah Ramadan Sananta saat pertandingan Indonesia versus Qatar di laga perdana grup A Piala Asia U23 2024 sudah berakhir. Jadi pemirsa, sebelumnya imbas hukuman kartu merah lawan Qatar, Sananta ini harus absen saat Indonesia menang 1-0 atas Australia pada laga kedua grup A dan ketika tim Merah Putih membantai 4-1 Yordania pada laga ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Kemarin 4-1 ya, kalau nanti lawan Korsel berapa ya kira-kira skornya ya? Kalau kita lihat karena ini dua-duanya melihat pertandingannya ternyata di luar ekspektasi, bisa dong harusnya di luar ekspektasi. Ya, harusnya Indonesia
setidaknya 1-0 atau 2-1. Ya kita nggak nanti bisa dinamikanya terjadi di lapangan itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat track recordnya sendiri kan memang Korea Selatan ini 5 kali ya ada di Piala Asia U23. Kalau timnas Indonesia sendiri ini baru menjalani debut di Piala Asia U23 itu berhasil cetak rekor dengan lolos ke 8 besar usai jadi runner up di grup A. Jadi memang secara pengalaman mungkin kita ini ya sedikit di bawahnya Korea Selatan. Tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin ada strategi-strategi khusus kemudian yang nantinya akan diterapkan oleh tim Garuda kita pada saat nanti bertarung dengan Korea Selatan. Nah, seharusnya sih bisa ya Jason kalau bermain tadi kalau Jason bilang dengan mental yang kuat dan juga fisik yang kuat. Karena ada kabar baik lainnya yaitu Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyampaikan kabar gembira menjelang laga perempat final Asia U23 terkait Korea Selatan versus Indonesia. Yaitu dengan Nathan Chu Aon bisa kembali memperkuat timnas U23 pada pertandingan nanti malam. Yes, ini diambil dari Belanda ya langsung ya katanya untuk kemudian bergabung bersama dengan skuad Garuda nantinya untuk bisa melawan Korea Selatan dan hopefully atau berharap nanti kita bisa lolos ke babak berikutnya. Nah ini berbicara lagi soal pengalaman dan juga materi pemain. Memang sih Indonesia atau timnas Indonesia mungkin agak di bawah secara pengalaman dan materi pemain. Tapi Jessica ternyata ada fun fact nih. Ada fakta menariknya bahwa secara statistik sepanjang Piala Asia U23 2024 ini nih pemirsa, ternyata timnas Indonesia tuh keunggulannya ini merupakan salah satu tim dengan produktivitas gol paling banyak. Itu tuh dilansir resmi dari laman resmi AFC dan Garuda Muda ini mampu mengoleksi 5 gol dari 3 pertandingan. Sedangkan Korea Selatan itu hanya cetak 4 gol di babak penyisihan grup katanya. Jadi secara produktivitas gol kita itu bisa lebih banyak ya. Semoga ini juga mampu nantinya semangat ini yang dibawa pada saat nanti berupaya untuk menggempur pertahanan dari Korea Selatan ya. Dan Jason kalau memang nanti ini lolos dan Indonesia berhasil untuk ke rekor selanjutnya ini artinya akan ada rekor baru masuk ke dan semifinal ya. Yes, betul sekali, dan ini berkaitan dengan Ketua Umum PSSI ini Erick Thohir yang melalui laman Instagram yang mengungkapkan kalau dirinya bersama pelatih Sinteyong sepakat melanjutkan kerjasama untuk timnas Indonesia. Ini kan sebelumnya baru ditawarkan aja nih, tapi ternyata sekarang udah sepakat kalau memang nanti ditambah dengan ada rekor Indonesia menang. Panjang nih ya Sinteyong sampai 2027 ya. Seperti apa? Statementnya ini dia. Jadi Coach Sin ini resmi diperpanjang sampai 2027. Masih ada sekitar berapa nih? 3 tahunan lagi ya untuk kemudian bisa menaungi skuad Garuda. Semoga nantinya bisa membawa prestasi yang baik di Piala Asia U23 ini dan sejarah baru bisa teroreh. Nah, kita berbicara lagi nih soal ada polling yang sudah berhasil kami blast, sudah kami kumpulkan juga hasilnya. Apakah Coach Sinteyong akan bawa timnas U23 Indonesia kian gemilang katanya? Dan ternyata pemirsa banyak yang menjawab pasti karena mencapai 72%. Oh, tinggi banget ya yang menaruh optimistis di pundak seorang Sinteyong. Kemudian ada yang juga memilih kayaknya masih terlalu dini deh menilainya. Ini nih yang masih agak tidak setuju dengan yang tadi itu 20% dan yang ragu-ragu ini dikit ya. Paling sedikit ya. Ragu-ragunya 2%. Tapi kalau kita lihat didominasi dengan banyak yang optimis kalau Sinteyong ini bisa membawa skuad timnas Indonesia untuk lebih baik lagi ke depannya. Pasti, semoga lebih baik juga dengan hasil yang bisa kita harapkan nanti malam. Semoga ya, nanti ada persembahan gol yang membuat Indonesia melaju ke babak berikutnya lewat dari 8 besar ke babak semifinal. Dan pemirsa, Newsline masih akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.